Tidak pernah merasa jadi bintang, namun pernah dibenci karena terlalu terang. Sehat selalu para pembuat kejutan. Saya memberitahu kamu untuk terus maju, bukan karena itu mudah. Bukan karena itu tidak sakit. Saya memberitahu kamu untuk terus berjalan karena tidak ada cara lain. Berhenti berarti mati, hidup bergerak, dalam pertumbuhan, dalam perubahan. Hidup adalah mencari dan menemukan, hidup ada dalam penebusan. Setiap momen adalah kelahiran baru, kesempatan baru untuk kembali, untuk memperbaikinya. Kesempatan baru untuk membuatnya lebih baik. Perjalanan pulang ke rumah, selelah dan sejauh apapun, akan selalu bermakna. Ketika berbicara tentang pernikahan, Allah berfirman bahwa pasangan Anda adalah pakaian untuk Anda. Sebuah pakaian mungkin cocok atau tidak cocok, tetapi bagaimanapun juga, pakaian itu menutupi ketidaksempurnaan, melindungi, dan mempercantik. Seringkali itu menyakitkan kita bahwa kita tidak dapat fokus dalam doa-doa kita. Ingat, semakin Anda fokus pada Allah di luar sholat Anda, semakin mudah untuk fokus pada Dia di sholat Anda. Apa yang menempati Anda dalam sholat, adalah apa yang menempati Anda di luar sholat. Cobalah untuk mengisi pikiran dan hati Anda dengan Allah sebanyak yang Anda bisa sepanjang hari. Bicaralah dengannya, buat doa untuknya terus-menerus. Ini akan membangun hubungan pribadi Anda dengannya. Kemudian, pergi ke sholat akan seperti pulang ke rumah teman lama. Tawakul bukan tindakan anggota badan, itu adalah tindakan hati. Jadi sementara anggota badan berusaha keras, hati sepenuhnya bergantung pada Allah. Ini berarti apapun hasil dari perjuangan anggota badan, hati akan sepenuhnya puas, mengetahui bahwa itu adalah keputusan Allah yang sempurna. Tetapi untuk mencapai tingkat ini, seseorang harus berpegang pada harapan, berjuang dengan anggota tubuh, dan melepaskan dengan hati. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seringkali Anda tidak dapat memiliki hal-hal yang paling Anda inginkan? Mungkin jika Anda mendapatkannya di kehidupan ini, mereka akan mengalihkan perhatian Anda darinya. Mungkin dia menahan beberapa hal yang Anda sukai dalam hidup ini untuk menjaga agar hati Anda tidak terganggu. Dan kemudian memberikan hal-hal itu kepada Anda di kemudian hari, selama-lamanya. Ketika kegagalan kamu mengelilingi kamu, dan semua pintu terbuka telah tertutup, lihat ke atas. Ada pintu yang tidak pernah menutup, sebuah jalan, ketika semua cara lain telah gagal kamu coba. Kepada mereka yang hancur atau putus asa, saya telah mempelajari ini, bersyukurlah untuk setiap orang yang menjadi bagian dari kisah kamu. Yang menyakitimu. Orang-orang yang membantumu. Yang datang, dan yang pergi. Mereka semua mengajarimu. Jangan berpikir sejenak bahwa semua itu acak. Tidak ada kekeliruan dengan Tuhan. Hanya bab yang dibuat dengan sempurna di setiap perjalanan unik. Semua akan mulai dan berlalu.
Hidup terjadi di antara kedua hal tersebut. Pastikan itu perjalanan yang bermakna dan indah. Tidak semua orang akan memahami jalanmu. Tidak apa-apa, mereka hidup bukan untuk memahamimu. Saya memang benar, pujian kepada Tuhan mencapai keinginan saya di dunia ini, yang melakukan perjalanan melalui bumi, dan saya telah mencapai hal ini tanpa diketahui orang lain. Kita sering bertanya-tanya mengapa Allah memberi dan menerima, menyempitkan dan memperluas. Apa yang kita lupakan adalah bahwa manusia memahami berbagai hal berdasarkan kebalikannya. Tanpa gelap, kita tidak bisa memahami cahaya. Tanpa kesulitan, kami tidak akan mengalami kemudahan. Tanpa adanya kekurangan dan kehilangan, kita tidak bisa memahami kebutuhan akan rasa terima kasih atau kebajikan dari kesabaran. Dan tanpa perpisahan, kita tidak akan merasakan manisnya reuni. Kemuliaan bagi orang yang memberi, bahkan ketika ia menerima. Kita mati seperti kita hidup. Apapun yang paling penting dalam hidup, akan menghabiskan kita pada saat kematian. Keterikatan apapun yang kita miliki akan menjadi jelas saat itu. Seringkali kita berpikir bahwa Allah hanya menguji kita dengan kesulitan, tetapi ini tidak benar. Allah juga menguji dengan mudah. Dia menguji kita dengan naim, berkah, dan dengan hal-hal yang kita cintai, dan seringkali dalam ujian ini begitu banyak dari kita gagal. Kita gagal karena ketika Allah memberi kita berkah ini, tanpa disadari kita mengubahnya menjadi berhala atau palsu di hati. Jangan pernah kehilangan harapan. Tetap dekat dengan Allah dan ketika Anda mengacau, kembalilah kepadanya. Tidak pernah berhenti untuk kembali kepadanya. Seringlah bertobat. Menangislah kepada Allah. Dan pegang erat-erat dengan hidup Anda untuk mengingat dan berdoa. Jika Anda melakukan ini, Anda mungkin basah, tetapi insya Allah tidak pernah tenggelam di lautan dunia ini. Itulah kata-kata perjalanan hidup yang bijak dan menginspirasi. Semoga dengan kata-kata perjalanan hidup di atas, kehidupan kalian akan lebih baik dan sukses lagi ke depan.